Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here, I would like to tell you about my speech presentation. By the title is Sistem Pencernaan Manusia dan Sistem Pencernaan pada Hewan. Yang pertama yaitu sistem pencernaan manusia. Pertama yaitu mulut. Ya. Sistem pencernaan yang pertama pada chapter ke-1 yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Bahrudin. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi, oleh enzim amilase petialin yang menguraikan amilum polisakarida menjadi maltosa. Dan di dalam mulut terdapat bagian-bagian lain yaitu mulut, gigi, lidah, kelenjar. Dan di dalam mulut terdapat bagian-bagian lain yaitu mulut, gigi, lidah, kelenjar, saliva. 1. Bibir. Pada mulut terdapat bibir yang berfungsi menerima makanan dan membantu menghasil suara. 2. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengingat, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Struktur gigi terdiri atas 3 bagian: mahkota dan atau korona, leher gigi atau kolom, dan akur gigi atau radix. Dan anatomi gigi terdiri dari 4 lapisan: email, dentin, cementum, pulpa. 3. Lidah. Lidah berfungsi untuk atau mengeratkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengucap rasa, dan membantu produksi suara untuk atau berbicara. Kerongkongan esofagus berfungsi mengeratkan makanan di faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J. Lambung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kardia, yang kedua fundus, yang ketiga badan, dan yang keempat fibrus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Pankreas. Strusun dari sel-sel eksokrinik yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endok yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon insulin, berfungsi mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glukagon berfungsi mengatur metabolisme gula darah. Dan enzim yang dihasilkan pankreas berfungsi untuk mencerna karbohidrat, enzim pankreasi. Trypsinogen, chymotrypsin, lipase, amylase, carboxypeptidase, aminopeptidase, dan Usus halus intestines. Usus halus memiliki diameter 2,5 cm dan panjang 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian:
usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Struktur usus halus memiliki banyak jonjot. Usus yang berfungsi memperluas permukaan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Macam-macam enzim di usus halus. Amilas, maltas, sukras, laksfas, tripsin, kimotripsin, isepsin atau dipeptides. Lipes puckraus, lipes usus. Usus besu, kolon. Usus besar terdiri atas 3 bagian. Skum, kolon, rektum. Cukup sekian dan diteruskan oleh teman saya Rafiki. Jadi pada sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut, yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Terus dari mulut berjalan lagi ke yang kedua, yaitu kerongkongan, yang telah dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga yaitu lambung. Di lambung inilah terjadi proses pencampuran antara zat-zat yang telah dimakan. Di lambung juga terdiri dari yang telah dibacakan oleh teman saya. Lanjut setelah ke lambung kita ke pankreas. Setelah di pankreas masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus baru ke usus besar dan yang terakhir yaitu tempat pembuangan zat metabolisme atau dikenal dengan anus. Yang terakhir yaitu sistem pencernaan hewan atau mahbiat. Contoh, sapi dan kambing. Ciri khas memiliki 4 ruangan lambung, 4 melon besar dan lebar. Ciri khasnya saluran cerna terdiri dari esofagus, lembut. Yang kedua, proventriculus, lambung kelenjar. Yang ketiga, empedal, gizer. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir, kloaka. Rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus. Seperti pada sapi dan kambing itu memakan rumput yang dikunyah lalu masuk ke esofagus. Di esofagus diproses menjadi rumen atau diproses di perut besar. Setelah itu lalu masuk ke yang terakhir yaitu kloaka. Pada rongga mulut manusia memiliki gigi taring yang kuat, sedangkan pada sapi itu tumpul. Pada perut manusia memiliki organ yang sederhana, tetapi pada sapi memiliki rumen kompleks. Sapi melakukan enegulasi selama proses pencernaan, tetapi manusia tidak seperti itu. Sapi mengeluarkan air liur lebih banyak daripada manusia untuk membantu proses pencernaan selukosa yang terbanding dalam makanan, rumput, dan didaur ulang yang dimakan. Karena dalam rumput terdapat bakteri yang menghasilkan enzim selulosa sehingga dapat mencerna selulosa yang sulit dicerna, tetapi pada manusia tidak. Dan pada hewan kuda juga tidak ada. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai 2 sistem pencernaan, yang pertama pada manusia dan yang kedua pada hewan. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.